Dalam dunia yang penuh ketidakpastian seperti ini, ada satu fakta penting. Siapa yang menguasai pangan, dia yang memegang kendali stabilitas ekonomi dan bahkan geopolitik. Seperti Jepang, mereka membangun pabrik sayur otomatis tanpa pestisida. Belanda mengembangkan greenhouse tercanggih di dunia. China membangun AI dan drone untuk meningkatkan hasil panen. Semua menuju satu arah, ketahanan pangan berbasis teknologi. Bayangkan, petani menggunakan data, irigasi diatur secara otomatis, pemantauan lahan pakai drone, dan hasil panen bisa diprediksi dengan AI. Ini bukan mimpi, ini adalah arah yang sedang dibangun. Ketika dunia mulai khawatir soal krisis pangan, Indonesia justru sedang mempersiapkan diri dengan sumber daya alam yang kuat, dengan strategi jangka panjang, dan dengan adopsi teknologi yang semakin berkembang. Pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa tiba-tiba para konglomerat dunia turun ke sawah? Nama-nama besar seperti Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk, sampai Warren Buffett. Mereka semua mulai menggelontorkan investasi besar-besaran ke sektor pertanian. Mereka membeli jutaan hektar tanah subur. Mereka masuk ke agribisnis global, bahkan membangun sistem pangan berbasis teknologi canggih. Pertanyaannya, ada apa? Jawabannya, dunia sedang berubah. Perubahan iklim membuat musim makin tidak menentu. Produksi pangan jadi sulit diprediksi. Di sisi lain, konflik geopolitik bikin distribusi pangan dan pupuk terganggu. Dan jangan lupa, populasi dunia terus bertambah. Artinya, kebutuhan pangan naik, tapi kemampuan produksi justru terancam. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian seperti ini, ada satu fakta penting. Siapa yang menguasai pangan, dia yang memegang kendali stabilitas ekonomi dan bahkan geopolitik. Itulah kenapa para konglomerat ini tidak main-main. Mereka berinvestasi di bioteknologi, mengembangkan pertanian berbasis AI, menciptakan sistem pangan yang efisien, cepat, dan tahan terhadap krisis. Dan bukan cuma mereka. Negara-negara maju juga sudah bergerak. Misalnya seperti Jepang, mereka membangun pabrik sayur otomatis tanpa pestisida. Belanda mengembangkan greenhouse tercanggih di dunia. China membangun AI dan drone untuk meningkatkan hasil panen. Semua menuju satu arah, ketahanan pangan berbasis teknologi. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah kita tertinggal? Jawabannya tidak. Indonesia justru punya satu keunggulan besar yang tidak dimiliki banyak negara, tanah vulkanik yang subur. Dan sebenarnya, langkah antisipasi sudah dimulai sejak beberapa tahun lalu. Pada tahun 2020, di era Joko Widodo, pemerintah mulai mencanangkan program food estate. Ini bukan proyek biasa, ini adalah strategi besar untuk menghadapi potensi krisis pangan global, terutama saat pandemi COVID-19 mengguncang dunia. Menariknya, saat itu Prabowo Subianto yang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan juga ikut terlibat di dalam pelaksanaannya, khususnya di beberapa wilayah seperti Kalimantan Tengah. Dan hari ini, ketika Prabowo Subianto sudah memimpin Indonesia bersama dengan Gibran Rakabuming Raka, program ini tidak berhenti, justru dilanjutkan dan diprioritaskan. Kenapa? Karena tantangan ke depan tidak akan lebih mudah di era Prabowo Gibran. Arah kebijakan pertanian Indonesia mulai semakin jelas. Bukan hanya soal menanam dan panen, tetapi bagaimana meningkatkan efektivitas dan produktivitas dengan teknologi. Bayangkan, petani menggunakan data, irigasi diatur secara otomatis, pemantauan lahan pakai drone, dan hasil panen bisa diprediksi dengan AI. Ini bukan mimpi, ini adalah arah yang sedang dibangun. Dan disinilah letak optimisme kita. Ketika dunia mulai khawatir soal krisis pangan, Indonesia justru sedang mempersiapkan diri dengan sumber daya alam yang kuat, dengan strategi jangka panjang, dan dengan adopsi teknologi yang semakin berkembang. Jadi apakah kita perlu khawatir? Mungkin iya. Untuk tetap waspada, tapi tidak perlu takut. Karena satu hal yang pasti, Indonesia tidak tinggal diam, dan jika krisis pangan benar-benar terjadi suatu hari nanti, kita bukan negara yang panik. Kita adalah negara yang sudah bersiap.